Tapi Nah, marketnya harus disiapkan. disiapkan. Karena saya sering mendengar keluhan dari para pelaku UMKM ini, mereka punya modal, Iya. punya skill, tapi Marketnya nggak dikamanakan ada. ya barangna Iya, cenah iya, Bu, iya. cenah gitu. Saya ingin menggagas ya satu program namanya Satria. Jadi Satria ini singkatan dari siswa asuh tangguh, rangkul, insan, sebaya. Ya, selain itu juga pendekatan agama juga sangat penting sekali gitu ya. Pendekatan agama. Jadi kami juga ingin melibatkan para ustadz, pendeta gitu ya, di mana mereka juga bisa berperan aktif gitu untuk membangun anak-anak muda ini. Itu terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena kita juga dengar di Kota Bandung juga tidak sedang baik-baik saja terkait dengan penjualan anak di usia muda, dan sebagai seorang ibu saya sangat miris sekali gitu. Jadi ideal ya kalau ada seorang bapak dan seorang laki-laki dan seorang perempuan Betul. dalam komposisi itu. Peran ayahnya dari Kang Arfi, kemudian peran ibu atau indungnya dari Teh Yena. 107,5 PR FM News Channel, pendengar PR, selamat siang. Siang hari ini senang sekali rasanya saya Iqbal Pratama bisa kembali menyapa Anda pendengar PR, karena di sesi ini juga menjadi sesi spesial untuk saya dan untuk PR FM, karena kita kedatangan tamu spesial ini pendengar PR. Seperti kita ketahui ya, pilkada akan berlangsung, tinggal menghitung hari dan muncul juga nama-nama hebat. Nah, di balik nama-nama hebat ini juga ada sosok hebat, yaitu sosok perempuan, khususnya di pilkada Kota Bandung. Dari semuanya laki-laki, ini memang cukup mencolok karena ada sosok perempuan yang juga maju di kontestasi pilkada serentak Kota Bandung, Pilwalkot Kota Bandung nanti. Kita sapa tamu spesial kita siang hari ini. Assalamualaikum Teh Yena. Waalaikumsalam Kang Iqbal. Terima kasih sudah diundang di PRFM. Satu kehormatan buat saya bisa berdiskusi di sini. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan terima kasih Teh Yena sudah mampir ke PRFM untuk kita ngobrol-ngobrol, dan masyarakat juga ingin tahu mungkin ya Teh Yena itu apa motivasinya, kemudian apa latar belakangnya, dan persiapan-persiapan apa yang sedang dilakukan nanti hingga hari pencoblosan nanti. Nah, pendengar PR, ini Teh Yena Iskandar Maksum menjadi salah satu calon wakil wali kota Bandung yang mendampingi Kang Arfi Rapnialdi ya Teh ya. Nah, ini juga kalau Anda yang mungkin sudah kenal, tapi kalau yang belum tahu, Teh Yena ini juga karirnya di dunia pendidikan begitu ya, kemudian juga pernah menjadi ketua Ikatan Apoteker Indonesia ya Teh ya. Masih ya, ketua Ikatan Apoteker Indonesia IAI Kota Bandung, kemudian Asosiasi Klinik Indonesia Jawa Barat bidang kendali mutu dan biaya, Kadin Jawa Barat bidang pemberdayaan perempuan, bendahara alumni MIPA Fakultas MIPA Unpad periode 2022 sampai 2026 ini juga masih ya, dan masih banyak karir-karir lainnya keorganisasian. Tapi kita ingin tanya dulu Teh Yena, untuk dalam masa kampanye ini kegiatannya sedang apa saja yang sudah dilakukan bersama dengan Kang Arfi atau juga bersama dengan tim, apa nih yang sudah dilakukan dalam masa kampanye ini? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa warga Kota Bandung yang saat ini sedang mendengarkan PRFM. Wilujeng enjing sadayana, mudah-mudahan semua pada sehat ya, dan sedang dalam keadaan bahagia semuanya ya. Amin. Ya, tentunya setelah saya ditetapkan oleh KPU menjadi salah satu kontestan di Pilwalkot Kota Bandung ini, itu kesibukannya menjadi lebih tinggi ya, lebih tinggi kesibukannya. Sebelumnya pun memang saya sudah turun ke masyarakat ya, memperkenalkan diri ke masyarakat, dan sekarang setelah
penetapan dan juga telah ditetapkan nomor urut bagi pasangan Arfiena ini di nomor 4. Ya tentunya kami semakin giat untuk turun ke masyarakat dan mensosialisasikan ide dan gagasan kami kepada warga Kota Bandung. Tapi tetap semangat ya Teh ya, dan karena jadwalnya padat. Itu setiap hari bisa sampai jam berapa Teh? Setiap hari biasanya ada di 5 sampai 7 titik. Kami berbagi tugas dengan Kang Arfi. Kang Arfi juga sama. Bahkan mungkin Kang Arfi lebih banyak titiknya dibandingkan dengan saya, seperti itu. Jadi semoga sehat selalu buat Teh Yana ya. Amin ya rabbal Karena alamin. pasti akan sangat padat sekali jadwal gitu. Tapi kita sangat senang sekali bisa menyempatkan waktu untuk menyapa pendengar PR di siang hari ini Teh. Nah ini kan tentu saja masyarakat juga ingin tahu Teh, tadi mungkin banyak yang sudah tahu, tapi Teh Yana juga mungkin boleh ceritakan kembali latar belakang Teh Yana dan juga tentu saja motivasinya untuk menjadi kepala daerah di Kota Bandung ini Teh. Pasti banyak yang bertanya-tanya tentang hal itu. Apa sih Teh yang jadi motivasi dan apa yang Teh Yana menjadi semangat untuk maju di pilkada kali ini Teh? Saya cerita sedikit ya tentang bagaimana saya dididik dan dibesarkan oleh keluarga saya di lingkungan pedagang. Jadi latar belakang saya sebagai seorang pedagang dan juga sebagai seorang profesional, karena saya sebagai apoteker yang terbiasa bekerja di pelayanan di pelayanan pelayanan di komunitas, yaitu di apotek. Dan terbiasa saya bertemu dengan masyarakat gitu kan. Dan tentunya ketika saya merasa bahwa pengalaman lalu kapasitas yang saya miliki, saya ingin berbuat lebih besar lagi untuk Kota Bandung tercinta ini. Sehingga saya memutuskan ketika usaha sudah stabil, bisa didelegasikan kepada yang lain, lalu anak-anak saya juga sudah besar, saya akhirnya terfikir gitu untuk masuk ke dunia politik. Jadi saya belum lama bergabung dengan dunia politik ini sejak tahun 2020, jadi belum lama ini. Jadi baru 4 tahun ini. Dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan gitu di dunia politik ini, dan tentunya menambah semangat saya untuk bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan untuk masyarakat di Kota Bandung khususnya ini, seperti itu. Jadi motivasinya adalah ingin mengabdi di mana Kota Bandung ini tempat saya dilahirkan, saya dibesarkan, lalu saya juga berkumpul dengan teman-teman, baik itu dalam organisasi dan sebagainya, sehingga saya merasa bahwa saya ingin terlibat jauh gitu di Kota Bandung ini, untuk kemajuan Kota Bandung ini dengan pengalaman yang saya miliki. Seperti itu. Interaksi dengan dengan masyarakat itu sudah sering intens. Mungkin Teh Yana juga sudah sering mendengarkan masukan dari masyarakat, begitu aspirasi dari masyarakat, itu yang akhirnya menggugah Teh Yana untuk bisa maju kali ini. Betul. Karena kan ini saya terjun seperti ini di dunia politik juga bukan hal yang tiba-tiba ya. Sebelumnya juga saya memang aktif di organisasi-organisasi, tadi sudah disebutkan oleh Kang Iqbal. Ya tentunya di organisasi tersebut juga banyak masukan-masukan gitu keluhan seperti itu. Dan tantangan juga gitu. Baik. Jadi apakah Teh Yana memang melihatnya dengan hal itu, perlu kita itu tidak hanya menjadi cukup saja di organisasi, tapi perlu juga kita power begitu ya, ada kekuasaan untuk bisa digunakan dengan baik begitu Teh, atau gimana? Betul. Kadang kekuasaan ini dinilai oleh masyarakat itu sesuatu hal yang konotasinya mungkin negatif ya. Padahal menurut perspektif saya bahwa kekuasaan itu adalah sesuatu alat
di mana kita bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Tetapi memang ada syarat di sana kan, syaratnya kekuasaan itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, tetapi kekuasaan ini kita kita jalankan adalah untuk kepentingan masyarakat gitu, yang lebih luas seperti itu. Tidak membeda-bedakan dari suku, dari sisi ras, agama dan sebagainya seperti itu. Ketika ada kekuasaan, kemudian ada tanggung jawab yang besar, itu kalau digunakan dengan baik, insya Allah akan memberikan manfaat untuk masyarakat, begitu ya Teh? Betul, karena kekuasaan itu juga bukan bicara berkuasanya, tapi tadi ada tanggung jawab di sana yang memang kita harus pikul, dan tanggung jawab itu berat ya sebetulnya gitu. Baik, nih semoga jika nanti terpilih ya bisa mengemban tanggung jawab dengan baik ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, kemudian juga ini kan berarti untuk bisa menjadi seorang kepala daerah itu pasti Teh Yana punya pandangan hal apa yang harus dimiliki atau modal apa yang paling penting nih kepala daerah itu harus punya, begitu Teh? Iya. Yang paling penting adalah satu niat. Niatnya mau apa? Karena niat itu yang akan mengguide kita untuk berjalan gitu kan ke depan. Lalu setelah itu kejujuran dan moral itu merupakan satu integritas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi dengan siapapun. Tetapi selain bisa berkomunikasi, seorang pemimpin juga harus bisa mendengarkan. Jadi harus banyak mendengar gitu kan. Dan yang paling penting juga seorang pemimpin itu harus bisa melindungi, harus bisa mengayomi gitu kan. Harus bisa merealisasikan visi dan misinya. Seperti itu. Layaknya seorang ibu yang melindungi, mengayomi kepada anaknya, begitu ya. Betul. Mungkin sosok Teh Yana ini juga bisa menjadi indungnya orang Bandung, Teh. Indung orang, begitu ya. Nah, itu mungkin juga yang bisa dilakukan ya Teh ya, dengan bagaimana tanggung jawab seorang ibu mengurus anaknya, dan anaknya ini adalah masyarakat Kota Bandung, begitu mungkin Teh. Kalau selama ini saya menjadi seorang ibu di dalam satu rumah tangga ya, punya anak gitu kan, harus mengurus keuangan, mengurus segala sesuatu yang ada di rumah. Ya, ketika sekarang saya sedang pilwalkot ini, berarti saya harus menjadi seorang ibu. Ibu sebagai salah satu orang tua, di mana saya wakilnya Kang Arfi, berarti saya harus menjadi seorang ibu, orang tua bagi Kota Bandung ini. Kenapa? Karena yang memang paling bertanggung jawab itu adalah kepala daerahnya, seperti itu. Jadi seperti orang tua saja. Jadi ideal ya kalau ada seorang bapak dan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Betul. Dalam komposisi itu. Peran ayahnya dari Kang Arfi, kemudian peran ibu atau indungnya dari Teh Yana. Apalagi sekarang ini kan banyak pemilih Gen Z ya, pemilih Gen Z ya, warga Kota Bandung juga 60% kita kan punya bonus demografi. Nah, ya tentunya seorang pemimpin saat ini juga harus bisa memahami gitu, bagaimana keinginan, kebutuhan ya, kebutuhan para anak-anak produktif ini gitu kan, mau apa? Karena kalau ini kan namanya bonus, kalau tidak bisa dikelola dengan baik, itu mungkin saja bisa menjadi satu permasalahan besar gitu. Sehingga programnya Kang Arfi dan saya itu banyak juga menyisir ke
anak-anak muda produktif ini seperti itu. Baik. Nah ini nih kita masuk ke gagasan terkait dengan tadi salah satunya ke anak muda atau Gen Z sekarang ya Teh ya. Nah itu kalau untuk yang anak muda dulu ada program apa Teh yang atau juga ada gagasan apa yang ingin diperjuangkan untuk mereka? Apakah mendengarkan? Tadi kan penting seorang pemimpin itu harus mengayomi, harus mendengarkan. Atau Teh Yana itu sebenarnya sudah punya gagasan nih untuk mereka? Karena latar belakang saya sebagai orang kesehatan, ya tentunya saya ingin juga mengkaitkan gitu bagaimana gagasan untuk Bandung ini dikaitkan dengan kesehatan juga. Tapi bukan berarti saya bicara kesehatan saya tidak mengerti yang lainnya. Jadi insya Allah lah saya bisa mengerti juga yang lainnya. Tetapi mungkin saat ini kapasitas saya bicara bagaimana ide dan gagasan berkaitan dengan kesehatan. Dan kalau dikaitkan dengan Gen Z ini ya, kan kesehatan itu bukan hanya kesehatan jasmani, ya kan, tapi ada juga kesehatan mental. Nah, ini menarik nih, karena ada survei yang menyatakan bahwa 1 dari 30 anak ini mengalami gangguan mental health-nya seperti itu, sehingga perlu ada satu program di mana permasalahan ini juga bisa diselesaikan. Tapi diselesaikannya juga ya tentunya kita juga harus lihat ya seperti ini. Anak-anak muda ini cenderung kalau mau curhat itu biasanya dengan anak yang sebayanya lagi. Itu dialamin juga sama saya dulu. Nah kan gitu. Betul kan seperti itu. Kalau sama orang tua masih agak kagok-kagok, tapi kalau sama temen kayaknya enak banget gitu ceritanya Teh ya. Sehingga saya ingin menggagas ya satu program namanya Satria. Jadi Satria ini singkatan dari Siswa Asuh Tangguh Rangkul Insan Sebaya. Jadi Satria ini akan ada di setiap sekolah. Jadi Satria, jadi satu konselor ini nanti yang akan berada di sekolah. Jadi anggap aja satu sekolah satu konselor gitu. Nah si konselor ini juga tentunya dibekali oleh kami gitu kan, bekerja sama dengan psikolog, mungkinnya dengan dokter psikiater, dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti itu. Nah diharapkan ini juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mental health-nya para anak-anak Gen Z ini. Dan sebetulnya banyak lagi gagasan yang lainnya juga ya tentang mental health ini. Lalu terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena kita juga dengar di Kota Bandung juga tidak sedang baik-baik saja terkait dengan penjualan anak di usia muda. Dan sebagai seorang ibu, saya sangat miris sekali gitu. Dan kebetulan saya pernah juga bertemu dengan seorang ibu, di mana ibu ini juga sebagai seorang single fighter. Dia ditinggalkan oleh suaminya, dia harus mengurus anaknya, sehingga anaknya karena pola asuh seperti itu yang terjadi ya tidak yang kita harapkan seperti itu. Dan ini juga penting sekali bagaimana seorang ibu juga dibekali oleh bagaimana pola asuh terhadap anak, parentingnya itu seperti apa, seperti itu. Ini merupakan program kami juga. Ya. Itu menarik ya, mengenai generasi selanjutnya kan. Ini anak-anak muda Gen Z ini kan generasi penerus begitu ya. Kalau tidak dikelola atau juga tidak diperhatikan dengan baik, pastinya jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu. Kemudian juga tadi terkait dengan bagaimana seorang ibu perempuan itu mendidik anaknya. Sama juga kan menyiapkan generasi selanjutnya berarti ya Teh ya. Tapi kalau tadi yang tentang mental health di sekolah yang program Satria itu berarti anak-anak sebaya juga yang menjadi konselornya. Temannya sendiri yang nanti kita bekali kan, kita bekali supaya mereka bisa menjadi konselor di sekolah seperti itu. Dan ini insya Allah namanya nanti Satria. Satria tadi ya.
Satria itu singkatan dari siswa asuh tangguh rangkul sebaya. Insan sebaya. Insan sebaya. Di semua sekolah berarti insya Allah begitu ya? Iya, insya Allah seperti itu program kami. Baik. Nah itu yang tentang mental health, nih sudah ada interaksi juga dari pendengar PR. Iya. Kemudian juga tadi tentang perempuan. Nah memang seberapa penting menurut Teh Yana itu peran seorang perempuan begitu ya dalam memberikan pendidikan bagi anaknya atau dalam membentuk generasi masa depan di Kota Bandung begitu Teh? Sangat penting sekali ya, sangat penting. Kenapa? Karena seorang ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi di rumah itu adalah madrasah paling pertama di mana anak-anak ini bisa tumbuh kembang seperti itu. Jadi penting sekali bagaimana program kami juga untuk memberikan satu program-program di mana program pola asuh terhadap anak-anaknya. Selain itu juga pendekatan agama juga sangat penting sekali gitu ya. Pendekatan agama. Jadi kami juga ingin melibatkan para ustadz, pendeta gitu ya, di mana mereka juga bisa berperan aktif gitu untuk membangun anak-anak muda ini gitu. Baik, luar biasa pendengar PR. Itu baru tadi soal kesehatan dan juga soal perhatian Teh Yana terhadap perempuan. Tapi memang itu yang jadi prioritas nampaknya ya untuk Teh Yana. Tapi bukan berarti hal-hal yang lain juga tidak diperhatikan. Tentunya itu akan membutuhkan waktu yang panjang kalau kita bahas semua. Berarti prioritas memang Teh Yana ini kepada Gen Z, mental health, dan juga bagaimana perempuan ini harus berdaya begitu ya Teh? Betul, perempuan ini harus berdaya. Baik, Teh Yana, tadi program-programnya kalau menurut saya sih memang sangat dibutuhkan ya, terutama untuk Gen Z. Karena jangan sampai mereka memendam sendiri begitu ya. Punya masalah dipendam sendiri, harus disalurkan, dicurhatkan ya begitu Teh. Terus tentang perempuan ingin gali lebih dalam lagi. Nah, ini kan banyak mungkin perempuan-perempuan di Kota Bandung atau di Indonesia ini yang belum aware terhadap kesehatannya, terhadap kesehatan reproduksi terutama Teh. Apakah Teh Yana juga punya pandangan ke sana Teh? Iya, tentu ya, karena kesehatan reproduksi ini merupakan satu awal di mana akan terbentuk embrio janin yang tangguh, yang sehat ya, seperti itu ya, sehingga ini merupakan program kami juga kesehatan reproduksi gitu. Jadi ada itu ya. Ada itu juga. Jadi nanti bisa kita kerjasama dengan 84 puskesmas ya yang ada di Kota Bandung ini, bagaimana kita nanti membuka ruang-ruang bagi pelayanan kesehatan reproduksi ini seperti itu. Jadi biar para ibu-ibu ini bisa curhat di sana, bisa konsultasi gitu ya. Betul, bisa konsultasi, itu yang paling penting, karena ternyata tidak semua informasi itu bisa tersampaikan kepada mereka seperti itu. Jadi memang butuh juga nanti para agent of change gitu lah. Ada agent of change itu yang bisa nanti menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi kampanye, ayo kita jaga ya kesehatan seperti kita, itu ya, gitu agen-agen perubahan itu memang harus ada gitu. Karena sayang ya kalau menurut saya itu banyak program bagus tetapi tidak tersampaikan ke masyarakat gitu. Dan kalau saya lihat memang salah satunya adalah di sana penyampaian itu, informasi tersebut. Jadi penting sekali informasinya harus sampai kepada masyarakat. Betul. Nah itu kan tentang kesehatan. Kalau tentang pendidikannya seperti apa? Apakah juga akan diberikan pelatihan-pelatihan supaya para warga Kota Bandung khususnya ibu-ibu begitu ya, atau perempuan ini bisa berdaya Teh, bisa mandiri begitu? Iya, salah satu untuk mewujudkan bagaimana perempuan ini berdaya adalah kita membuat satu pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan kewirausahaan gitu ya. Salah satu contoh seperti itu. Dan selain itu juga
peminjaman modal begitu. Modal, karena bagi mereka itu, bagi seorang womanpreneur ini kan bukan hanya saja dia punya skill, tapi dia juga harus punya modal, dan yang paling penting di sini adalah harus ada market. Market, karena tanpa market, pemerintah tidak menciptakan market bagi produk-produk yang diproduksi oleh para pelaku UMKM ini, ya tentunya juga akan sia-sia juga gitu. Karena kalau saya merasa bahwa kepala daerah ini juga sebagai salah satu harus menjadi panglima tertinggi bagi para pelaku UMKM ini, seperti itu. Karena ini yang akan mendorong keberlanjutan ekonomi. Seperti itu. Jadi jangan cuma dilatih, jangan cuma dikasih modal, tapi marketnya harus disiapkan. Karena saya sering mendengar keluhan dari para pelaku UMKM ini, mereka punya modal, punya skill, tapi dikamanakan ya barangnya cina Bu, cina gitu. Makanya riset dari awal tuh sangat penting ya Bu ya. Apakah marketnya sudah ada, begitu ya? Berapa besar marketnya, harus seperti apa model yang disiapkan. Nah itu jadi pendampingannya memang harus serius di sana ya. Dan ke depan juga saya ingin mudah-mudahan Kang Arfi dan saya diberikan amanah untuk Kota Bandung. Saya juga ingin menciptakan destinasi wisata belanja. Destinasi wisata belanja itu di mana menjual produk-produknya lokal seperti itu. Ya tentunya kan kalau kita bisa memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana membuat produk-produk yang memang tidak ada di tempat yang lain, kan itu menjadi satu keunikan, sehingga itu menjadi daya pancing gitu bagi para wisatawan juga datang ke Bandung. Dan saya juga melihat kan di Kota Bandung ini juga kita juga punya kuliner ada kuliner, lalu kita Kota Bandung menjadi banyak potensinya sehingga itu nanti bisa terintegrasi tuh seperti itu. Jadi bukan hanya kuliner saja di Kota Bandung, tapi mereka juga bisa membeli produk-produk hasil UMKM-nya Kota Bandung. Ya tentunya memang harus didampingi, harus ada mentor. Betul. Gitu. Itu dalam rangka memberdayakan masyarakat tadi. Betul, dalam rangka memberdayakan masyarakat. Nah kemarin kan sempat juga kita lihat ada beberapa, itu kan nantinya akan dalam bentuk event begitu ya Bu ya, kegiatan di Kota Bandung. Tapi sempat juga kemarin ada isunya katanya bikin event, bikin kegiatan Kota Bandung, IO pada ngeluh juga karena agak ribet. Nah itu bagaimana Bu kira-kira, apakah memang harus dikomunikasikan lebih lanjut atau gimana kalau pandangan Teh Yana? Sebelum saya menjawab itu tadi saya lupa, saya ingin bercerita tentang bagaimana Kang Arfi ini ternyata beliau sudah membina salah satu RW di Kota Bandung sejak tahun 2017. Yang Cibunut itu. Itu luar biasa. Iya. Jadi saya sampai luar biasa nih Kang Arfi gitu. Beliau sangat peduli sekali tentang bagaimana menciptakan satu tempat itu yang nyaman, sampah itu sudah dikelola, dan saya dengan Kang Arfi juga membuat program juga di mana produk-produk dari sampah ini juga bisa punya nilai jual gitu kan, ya punya nilai jual. Nah itu yang sudah dilakukan sama Kang Arfi. Jadi ternyata Kang Arfi juga sudah bekerja nih. Jadi bukan hanya wacana saja gitu. Dan dia membina sampai sekarang dari tahun 2017. Itu luar biasa Kang Arfi. Cibunut berwarna di itu Cibunut ya, berwarna itu. Dan Kang Arfi berjanji nanti setelah jadi wali kota dia akan menciptakan Cibunut yang lainnya di Kota Bandung seperti itu. Iya, itu keren sih Teh. Keren. Itu Pak RW-nya juga beberapa kali on air di PRFM Teh. Iya. Jadi kalau ada kegiatan mereka memang suka punya inovasi-inovasi yang bagus gitu. Kayak misalkan soal waktu kurban, mereka tidak menggunakan plastik
untuk yang jadi bungkusnya, tapi Iya. yang ramah lingkungan karena dari dulu sudah diajarin Iya. begitu katanya. Iya. Itu keren sih, mudah-mudahan nanti banyak ya Teh ya. Mhm. Cibunut-cibunut yang lain. Jadi tadi pertanyaannya apa ya tadi? Yang tadi ini kan ada curhat juga nih ke PRFM kayak konser Silon Seven pindah-pindah. Iya, katanya begitu. betul. Nah, Ini apakah memang susah begitu bikin event di Kota Bandung? Kan bukannya kita kota wisata, ada yang curhat begitu Teh. Kalau menurut Teh Yena gimana? kalau cara berpikir saya mah simpel ya. Kan begini. Aduh maaf. Ya itu ya pendengar PR, kita masih bersama dengan Ya. Teh Yana Iskandar. Silakan Ya. Teh. Kan begini ya. Kota ini indikatornya maju itu ketika PAD-nya naik. Naik, ya, Iya kan? Pendapatan asli daerahnya itu naik. Dari mana naiknya? Nah, saya hitung ternyata kemarin Sheila on Seven itu tidak jadi di Kota Bandung. Itu kita kehilangan PAD loh. Oh iya. Sampai dihitung kurang lebih 2M. Pasti gede sih dampaknya. Dampaknya besar. Belum lagi kan terintegrasinya dengan kuliner dan yang lain-lain potensi yang ada di Kota Bandung ini kan kehilangan kita kan. Iya. Itu baru dari tiket aja kalau kemarin tuh kita hitung tuh. Ya artinya kalau misalnya sesuatu hal yang baik ya, yang bisa meningkatkan PAD, ya kan? PAD itu buat siapa? PAD itu kan nanti akan berdampak kepada APBD kan. Kalau PAD-nya naik, berarti APBD-nya naik. Kalau APBD naik, anggaran buat siapa? Ya buat masyarakat lagi. Iya. Kan ya sesimpel itu sebetulnya kan. Nah, jadi rasanya tidak mungkin kami mempersulit perizinan dan kami juga bisa menyampaikan duduk bersama gitu. Apa sih yang menjadi permasalahan seperti itu? Iya. Tinggal komunikasi aja sebenarnya. Komunikasi, betul, komunikasi. Supaya semuanya lancar begitu. Karena tadi kan lumayan juga marketnya ya, balik lagi ke market yang dicari masyarakat. Iya. Ada yang bisa jualan sambil jualan, terus usaha-usaha lain juga ikut terdampak. Betul. Oke, baik pendengar PR, ini Teh sudah ada beberapa interaksi. Jadi nanti kita akan bacakan dan boleh nanti Teh Yana tanggapi ya. Kita langsung saja bacakan ya Teh ya, karena sudah dari awal nih, dari jam 11 tadi mulai sudah ada yang masuk juga. Yang paling pertama adalah Kang Sony nih. Teh Yana, andai kata Teh Yana jadi wakil wali kota Bandung, langkah apa yang akan dilakukan dalam menjaga wargi Bandung ini tetap sejahtera, yang belum sejahtera juga diangkat menjadi sejahtera, katanya Teh. Dari Kang Sony, mau ditanggapi silakan Teh. Ya, itu terkait dengan ekonomi ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan gitu, program-programnya. Ya salah satunya tadi kan bagaimana menjadi perempuan yang berdaya. Betul. Seperti itu. Lalu kita juga kan ada yang namanya bantuan sosial ya. Nah itu juga bagaimana bantuan sosial itu bisa tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran. Jangan sampai orang yang tidak perlu malah dapat begitu ya Teh. Iya seperti itu. Makanya harus segera harus dicek. Tepat sasaran. Harus tepat. Nah tadi program-program juga sudah dijabarkan Kang Sony sama ya, Teh Yana sudah ya. dijabarkan tadi. Salah satunya bagaimana kita harus berdaya. Berdaya, menciptakan market itu penting. Berkomunikasi dengan antar kepala daerah juga ya, juga bisa dilakukan seperti itu. Kolaborasinya. Baik. Kemudian dari Kang Bari, Assalamualaikum Teh, permasalahan geng motor yang semakin menjamur kalau lagi aksi di Kota Bandung ini sangat meresahkan. Belum lama ini katanya banyak kasus juga pengeroyokan yang dialami warga Bandung karena ulah geng motor yang ugal-ugalan di jalan dan lain-lainnya. Bagaimana Teh Yana menghadapi hal ini untuk warga Kota Bandung? Ya. Itu katanya Teh. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Kota Bandung terkait dengan geng motor, kita juga harus melihat nih situasi Kota Bandungnya seperti apa. Gelap gulita, ya kan? Iya. Ya sehingga memang harus dipercepat tuh penerangan jalan umum di Kota Bandung itu. Ya karena saya yakin anggarannya juga itu ada. Nah tinggal niat keras kita gitu bagaimana untuk mewujudkan Kota Bandung ini yang aman. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan geng motornya? Ya tentunya
harus ada komunikasi, lagi-lagi komunikasi gitu kan. Mereka harus dirangkul, diajak komunikasi dan diberikan ruang bagi mereka untuk bisa mengekspresikan apa sih minat dan bakatnya mereka seperti itu. Karena rasanya mereka juga pasti punya keinginan untuk mengembangkan minat dan bakatnya seperti itu. Nah, dan itu harus ada ruang-ruangnya. Nah, ruang-ruang itu kan yang sudah kami canangkan ya. Seperti misalkan bagaimana seorang Gen Z ini ingin menjadi wirausaha ya seperti itu. Tapi kan mereka pasti tidak hanya ingin menjadi wirausaha aja kan, mereka juga ingin menjadi seniman misalkan, lalu mereka juga ingin menjadi atlet misalkan, dan itu juga harus ada ruang-ruang seperti itu. Dan kemarin sempat ngobrol juga sama Kang Arfi, jadi Kang Arfi juga ingin supaya ada satu tempat di mana para komunitas-komunitas itu juga berkumpul di sana gitu. Mereka punya ruang-ruang sendiri gitu. Sampai ada teknisnya itu ada, pokoknya keren lah pokoknya itu. Keren banget. Jadi mereka itu bisa berdiskusi, mereka bisa menggunakan tempat tersebut untuk para komunitasnya gitu. Dibanding mereka ada di punten di jalanan gitu kan, seperti itu. Itu sudah kami buat canangkan seperti itu. Pokoknya keren lah. Iya. Karena kalau misalkan ada laporan dari kepolisian yang ditangkap dari geng-geng motor ini anak-anak muda ternyata teh. Betul. Nah, makanya harus ditanya gitu ya, kamu tuh kenapa? Betul. Tadi harus curhat tadi ya teh ya. Betul. Masuk ke program tadi berarti yang dicanangkan ya teh. Betul. Satria tadi itu betul. Dan mudah-mudahan karena saya seorang perempuan, saya juga punya anak yang sebaya mereka juga, ya saya bisa merangkul mereka layaknya seperti saya seorang ibu kepada anaknya seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Teh Yana. Itu tadi pertanyaan dari Kang Bari. Ini ada Kang Abdul juga yang menyapa. Assalamualaikum Bu Hajah Yena katanya. Ya, waalaikumsalam Ibu. Sukses Bu. Maju jadi wakil wali kota Bandung, katanya putra dari keluarga besar Al-Masum. Dulu pernah talk show juga di studio PRFM waktu di Braga katanya Bu. Kata Kang Abdul, keluarga Ibu Yena. Iya, betul. Selamat dan sukses Bu Haja. Ini pendengar setia nih Kang Abdul. Kemudian juga Kang Marna, badai ngiring nimbrung kata Yena calon wakil wali kota Bandung. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya Teh, tapi kita pilihkan satu ya karena durasi juga. Ini kalau dari Kang Marna, bagaimana dalam mengatasi kepadatan sistem transportasi? Nah biasa ini mah Teh tiap pagi sore ya berangkat kerja pulang kerja, kalau nggak macet asa ada yang kurang malahan. Malah kita pernah kok lancar sih ya. Gimana tapi pandangannya Teh Yana? Ya unik ya di kota Bandung ini, karena kota Bandung ini jadi kota jasa ya, di mana tersedia lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, dan banyak lagi ya. Jadi kota Bandung ini kalau malam itu jumlahnya 2,4 juta penduduknya. Kalau siang lebih. Iya kan? Jadi tadi bagaimana mengatasi kemacetan ini, ya tentunya harus disediakan transportasi publik. Betul. Itu harus disediakan. Kenapa? Karena ya ini juga untuk bisa mengurai kemacetan ya, dan untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang datang ke kota Bandung juga seperti itu. Tinggal bagaimana masyarakatnya kita terus sosialisasi bareng-bareng, transportasi beralihlah ke transportasi publik, dan transportasi publiknya pun harus nyaman. Harus yang nyaman, ya itu memang harus ya harus layak lah gitu, harus layak, harus nyaman gitu kan, seperti itu. Dan supaya yang paling penting mainnya stres lah gitu. Ya, bener tuh stres. Pastilah insya Allah Kang Arfi dan Teh Yana juga punya program-program untuk arah sana. Tapi kuncinya mah jangan sampai stres, begitu ya Teh. Betul, ketika menghadapi macet ya. Kalau sampai stres pasti nanti berkendaranya jadi kesel, marah-marah, akhirnya ribut begitu ya. Betul. Itu yang sering terjadi di jalan. Mudah-mudahan lah dengan nanti program-program yang dibawa ini bisa
masyarakat Bandung happy begitu ya Teh. Happy. Tapi ada katanya kalau di Bandung meskipun macet juga nggak klakson Teh, beda sama di Jakarta gitu ya, nggak saling teng. Sebenarnya udah bagus sih berarti warga Bandung Teh ya. Santun. Sudah santun ya. Santun, betul santun. Baik, itu Kang Marna. Untuk pertanyaannya dari Abah Yana juga menyapa ini Teh, assalamualaikum, selamat siang Teh. Abah mah ngadukung pisan ka Teh Yena. Teh Yena adalah seorang profesional, berasal dari keluarga kecil tetapi ayahnya seorang pengusaha yang tangguh, mulai kecil sekali dan sekarang alhamdulillah sudah besar sekali dan banyak sekali membawa manfaat serta banyak memberi barokah kepada masyarakat. Insya Allah akan dipilih katanya, kata Abah Yana ini. Ini kayaknya mengikuti ya Abah Yana ya. Memang begitu Teh ya, di keluarga sendiri ya. Ya. Mau ditanggapi mungkin Abah Yana? Ya, hatur nuhun Abah Yana. Doanya, hatur nuhun, dukungannya, ajak yang lain ya Abah ya. Ini dari Kang Asep satu lagi ada interaksi Teh. Ya. Katanya kalau untuk ibu-ibu mah Teh dibuat lomba memasak karena masakan orang Sunda, orang Bandung Teh enak-enak katanya Teh. Siap. Gitu. Mau ada juga mungkin nanti ada lomba-lomba memasak buat ibu-ibu gitu Teh. Ya, event-event ya, event-event yang tentunya akan melibatkan para perempuan ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Kang Asep masukannya di sesi terakhir nih. Ya. Tentu saja kita bisa tadi sudah dengarkan pendengar PR apa yang menjadi motivasi Teh Yena dan juga komitmen Teh Yena terhadap warga Kota Bandung dan prioritas Teh Yena terhadap perempuan begitu ya, terhadap generasi muda. Nah, boleh diyakinkan lagi nih masyarakat Kota Bandungnya. Dan mungkin saya penasarannya berarti Teh Yena ini memang siap menjadi indung orang Bandung begitu ya, bersama Kang Arpi berarti bapaknya orang Bandung. Iya. Teh, gimana tuh Teh? Ya itu kan harapan warga Kota Bandung ya. Ya artinya itu keinginan warga Kota Bandung. Mereka mungkin rindu ya akan sosok seorang ibu di Kota Bandung ini. Karena Bandung ini berasal dari kata ngebandungan banda indung. Bandung kan? Benar, betul. Nah, seperti itu. Jadi sosok ibu ini mungkin dibutuhkan oleh warga Kota Bandung. Dan tentunya saya sebagai seorang perempuan juga ingin menemani ibu-ibu di Kota Bandung nanti bagaimana mereka ingin menjadi womanpreneur, terus lalu mereka juga untuk curhat segala permasalahan yang ada ya, kesehatan, pendidikan, harga sembako yang melambung tinggi juga kan, seperti itu ya. Saya akan siap mendengarkan keluhan perempuan-perempuan di Kota Bandung karena yang mengerti perempuan itu adalah perempuan. Iya. Betul. Kadang saya juga suka salah paham sama istri, anggapnya kamu nggak bisa ngertiin aku katanya gitu Teh. Nah, kayaknya memang harus sama cewek lain. Yang mengertinya perempuan ya. Gitu. Insya Allah ya Teh ya. Mudah-mudahan Teh Yena sehat selalu. Dan ini juga tentu saja jadi harapan kita bersama. Karena ada sosok perempuan juga ya di tengah calon-calon lain yang laki-laki. Mudah-mudahan membawa perbedaan begitu ya di masa kampanye ini. Amin. Kita doakan juga pendengar PR Teh Yena semoga sehat selalu ya Teh ya, lancar masa kampanyenya. Ya. Makasih. Silakan Teh. Ya. Untuk warga Kota Bandung, sisa kampanye ini Kang Arfi dan saya tetap bersapa dengan warga, tetap saya mendekati warga kepada masyarakat. Terima kasih kepada yang sudah menerima kami untuk hadir di tengah masyarakat. Doakan kami dan ketika memang kami layak untuk diperjuangkan, kami mohon mudah-mudahan bisa bersama-sama mendukung Arfiena. Karena kekuatan Arfiena itu bukan di ide gagasannya kami saja, tetapi kekuatan Arfiena adalah kekuatan masyarakat Kota Bandung yang kepala daerah di Kota Bandung ini mewujudkan Kota Bandung yang nyaman, yang maju, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas. Terima kasih banyak untuk warga Kota Bandung semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.